Assalamualaikum anak-anakku yang saya banggakan. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama Bu Winda Mayangsari yang cantik. Oke, untuk kali ini kita akan membahas tentang apa? Iya, betul, yaitu teks cerpen di materi bab 3. Silakan dibuka materinya. Sudah tahu ya apa itu teks cerpen? Ayo, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu cerpen, kita baca dulu KD kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab ini adalah mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca maupun yang didengar. Betul sekali. Berarti nanti tujuannya adalah agar kalian di sini bisa mengetahui apa itu unsur-unsur dalam teks cerpen. Oke, kita masuk ke pengertian teks cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen adalah karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal hidup tokoh yang mengalami peristiwa kehidupan penuh konflik. Oke, berarti cerpen itu adalah sebuah peristiwa yang mana di dalamnya menceritakan tentang suatu hal yang penuh dengan konflik. Konflik itu apa? Konflik itu masalah, betul sekali. Oke, kita masuk ke unsur pembangun cerpen. Apa saja sih unsur pembangun cerpen? Oke, kita simak. Dalam unsur pembangun cerpen, itu yang pertama ada yang namanya unsur intrinsik. Nah, ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Oke, nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Apa itu unsur ekstrinsik? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ayo, kita mulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu unsur intrinsik cerpen. Di dalam unsur intrinsik cerpen, itu yang pertama ada yang namanya tema. Tema itu apa? Sebuah gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita sebuah cerpen, di mana tema biasanya bisa langsung terlihat jelas di dalam cerita itu atau istilahnya tersurat, dan bisa juga tidak langsung, di mana si pembaca harus teliti dan dapat menyimpulkan sendiri atau istilahnya adalah tersirat. Nah, sampai sini paham anak-anak? Lanjut unsur intrinsik yang kedua, yaitu ada alur atau plot, di mana alur atau plot adalah jalan dari sebuah kisah cerita atau urutan tahapan jalannya cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Berarti ada 3 alur ya dalam cerita cerpen. Diingat-ingat, dipahami. Kita lanjut ke unsur intrinsik yang ketiga, yaitu ada setting. Apa itu setting? Setting sangat berkaitan dengan tempat, latar, waktu, suasana dalam cerpen. Oke, yang pertama dulu ada setting tempat. Setting tempat itu berarti apa sih? Berarti adalah kalimat atau kata yang menunjukkan tempat. Kemudian ada setting waktu, berarti yang menunjukkan tentang waktu. Dan terakhir ada setting suasana, berarti menunjukkan suasana atau keadaan dalam cerpen. Oke, kita bahas lagi untuk unsur intrinsik yang keempat, yaitu ada tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Setiap tokoh mempunyai karakter sendiri, di mana dalam cerita cerpen di sini ada 3 tokoh. Yang membedakan adalah yang pertama ada tokoh protagonis atau istilahnya tokoh baik, ada tokoh antagonis atau istilahnya jahat, dan ada tokoh pendukung.
atau figuran. Lanjut lagi yang keempat, yaitu ada unsur intrinsik penokohan. Apa sih bedanya dengan tokoh? Kok ini ada penokohan? Nah, penokohan adalah pemberian sifat pada masing-masing tokoh atau pelaku di dalam teks cerita cerpen. Sifat yang telah diberikan dapat tercermin dalam pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap suatu hal. Itu namanya penokohan. Jadi tokoh itu mempunyai sifat atau watak yang disebut adalah penokohan. Kita lanjut lagi untuk unsur intrinsik yang berikutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita cerpen itu ada 4 jenis. Yang pertama, ada sudut pandang orang pertama pelaku utama, ada sudut pandang orang pertama pelaku samping, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan yang keempat adalah sudut pandang orang ketiga pengamat. Itu adalah 4 sudut pandang dari teks cerpen. Paham ya anak-anak? Kita lanjut lagi. Berikutnya yang terakhir adalah unsur intrinsik amanat. Di mana amanat adalah sebuah pesan dari seseorang penulis atau pengarang dari cerita tersebut kepada pembaca agar pembaca dapat bertindak atau melakukan sesuatu. Jadi pengarang di sini tujuannya adalah untuk pembaca agar bisa memetik pesan atau amanat yang disampaikan, baik itu pesan yang baik maupun pesan yang buruk. Nah, itu namanya amanat dalam unsur intrinsik cerpen. Unsur pembangun berikutnya ada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama ada latar belakang masyarakat, yaitu suatu pengaruh dari kondisi latar belakang masyarakat terhadap bentuknya sebuah jalan cerita. Yang kedua, latar belakang pengarang, yaitu pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil karangan yang telah dibuat sebelumnya. Itu yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga adalah biografi. Adalah tentang riwayat hidup pengarang cerita tersebut yang ditulis secara keseluruhan. Yang keempat, kondisi psikologis adalah tentang pemahaman kondisi mood ketika pengarang menulis cerita. Dan yang terakhir adalah aliran sastra, di mana aliran sastra ini seorang pengarang pastinya akan mengikuti suatu aliran sastra yang disenangi. Nah, sekarang masuk ke tugas ya anak-anak. Silakan baca teks cerpen berjudul Anak Rajin dan Pohon Pengetahuan halaman 79 sampai dengan 82 di buku paket. Setelah itu, kalian baca, kalian pahami, dan kalian analisis berdasarkan unsur intrinsik. Ayo, tadi unsur intrinsik cerpen itu ada berapa? Iya, betul. Unsur intrinsik cerpen itu ada 7 ya anak-anak. Jadi tugasnya kalian harus menganalisis ke-7-7-nya tadi, yaitu khusus untuk unsur intrinsiknya saja. Selamat mengerjakan anak-anak. Silakan teliti hasil pekerjaan kamu dengan baik. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.